Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Citra Fragransia Theodoria. Saya merupakan staf dari Departemen Biologi Oral dan pengajar di Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar untuk mata kuliah Biologi Oral Dasar dalam rangka bagian dari pernyataan diri dosen melalui Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai buku rancangan pengajaran yang telah saya susun. Buku rancangan pengajaran yang telah saya susun antara lain pengenalan mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, kriteria penilaian, dan daftar rujukan yang digunakan pada mata kuliah ini. Buku rancangan pengajaran ini dibuat sebagai salah satu mata kuliah wajib program studi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nama mata kuliah yang saya ampu adalah Biologi Oral Dasar dengan bobot 3 SKS dan diambil pada semester 1. Mata kuliah Biologi Oral Dasar merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah Ilmu Kedokteran Gigi Klinik. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan prinsip konseptual teoritis ilmu biomedik, biologi oral, kedokteran gigi dasar sebagai landasan mempelajari etiologi, patogenesis, diagnosis, prognosis, dan rencana penata laksanaan medik kedokteran gigi klinik dan penelitian. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama, pertumbuhan perkembangan prenatal orokraniofacial dan proses odontogenesis, dan yang kedua, anatomi orokraniofacial yang menjadi dasar mekanisme stomatognatik agar dapat menunjang pembelajaran di ilmu kedokteran gigi klinik. Metode pembelajaran utama yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode Student Center Active Learning berbasis pertanyaan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mahasiswa akan diberikan daftar topik dan pertanyaan yang akan dipelajari pada minggu tersebut, kemudian dibahas dalam diskusi kelompok dengan pendampingan seorang fasilitator. Kuis akan diberikan di setiap akhir diskusi sebagai penilaian formatif, dan apabila terdapat topik yang belum dipahami akan dijelaskan oleh narasumber melalui suatu kuliah interaktif. Kuliah ini menggunakan beberapa platform sebagai sarana pembelajaran, yaitu e-learning management system atau yang kita kenal dengan EMAS, sistem informasi akademik, WhatsApp group sebagai sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Mata kuliah ini terdapat 4 komponen penilaian, antara lain yang pertama adalah nilai proses dengan bobot 25% yang dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian dengan meliputi aspek sikap, proses diskusi, dan konten. Yang kedua dan ketiga adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester melalui CBT dengan masing-masing bobot sebesar 35%. Dan yang terakhir adalah penilaian antar teman sebesar 5%. Pada perkuliahan kali ini, saya akan memberikan pengantar perkuliahan mengenai saliva sebagai salah satu bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah Biologi Oral Dasar. Cakupan dari video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai struktur anatomi kelenjar saliva beserta letak dan karakteristik histologisnya, kemudian mengenai fisiologi sekresi saliva, mulai dari mekanisme produksi hingga regulasi melalui peran sistem saraf otonom, dan yang terakhir kita akan mengulas relevansi klinis saliva termasuk bagaimana peran saliva dalam menjaga kesehatan rongga mulut dan potensinya sebagai alat diagnostik di berbagai kondisi klinis baik secara lokal maupun sistemik. Topik ini tentunya diberikan setelah Anda menguasai terlebih dahulu prinsip konseptual teoritis ilmu biomedik pada mata kuliah sebelumnya. Kita mulai dengan ruang lingkup yang pertama, yaitu anatomi kelenjar saliva termasuk karakteristik histologinya.
Secara embriologis, kelenjar saliva berkembang dari kantong ektoderm oral yang tumbuh ke dalam mesenkim di sekitarnya dengan struktur anatomi yang serupa. Kelenjar saliva mayor, yaitu parotis, submandibular, dan sublingual, berkembang secara bertahap dari minggu ke-6 hingga ke-8 masa embrio, yang diawali oleh kelenjar parotis yang unik karena tumbuh bercabang di antara percabangan saraf wajah sehingga memiliki relevansi klinis penting dalam bidang kedokteran gigi. Sedangkan kelenjar saliva minor berkembang pada minggu ke-12 kehidupan intrauterin dari ektoderm oral dan endoderm nasofaring. Secara makroskopis, kelenjar saliva mayor terdiri dari 3 pasang struktur, yaitu kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual. Selain kelenjar saliva mayor, juga terdapat kelenjar saliva minor. Secara anatomi, kelenjar parotis merupakan kelenjar terbesar dibandingkan dengan kelenjar saliva lainnya. Lokasinya tepat di bawah telinga antara processus mastoideus dan ramus mandibula, serta membentang ke arah anterior menuju arcus zygomaticus di depan telinga hingga mencapai pangkal otot masseter yang berperan penting dalam proses pengunyahan. Sekresi dari kelenjar parotis disalurkan melalui duktus utama, yaitu duktus tensen, yang melintasi otot masseter, menembus otot buccinator dan bermuara pada vestibulum oris, tepatnya di area papilla parotis yang berhadapan dengan gigi molar 2 rahang atas. Kelenjar submandibular adalah kelenjar terbesar kedua setelah parotis. Terletak di dasar mulut di bawah ramus mandibula, membentang hingga sisi leher melewati tepi bawah mandibula, serta berbatasan di posterior dengan otot myelohyoid. Sekresi dari kelenjar submandibular disalurkan melalui ductus Wharton yang berjalan di atas bagian anterior otot myelohyoid menuju ke arah ujung lidah. Kelenjar sublingual terletak di antara dasar mulut dan otot myelohyoid. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di rongga mulut terdapat kelenjar saliva minor. Kelenjar saliva minor tersebar di berbagai area seperti di bibir, mukosa bukal, palatal, glossopalatal, serta area lingual anterior dan posterior yang semuanya berperan dalam menjaga kelembaban dan perlindungan mukosa mulut. Untuk dapat memahami alasan perbedaan konsistensi kekentalan saliva dan fisiologis saliva, kita juga dapat mempelajarinya melalui struktur mikroskopis kelenjar saliva berdasarkan jenis sel penyusunnya. Secara mikroskopis, struktur kelenjar saliva terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang pertama adalah unit sekretori atau asini yang terdiri dari sel epitel sekretori atau sel asinar. Dan yang kedua adalah ductus yang merupakan struktur tubular atau saluran yang mengantarkan saliva keluar ke rongga mulut. Seluruh bagian kelenjar saliva terkapsul terbagi menjadi beberapa bagian yang dikenal dengan lobus dan dipisahkan oleh septum jaringan ikat. Satu lobus terdiri dari beberapa unit sekretori atau asini. Identifikasi sel asinar dan sel ductus kelenjar saliva dapat diamati pada gambar ini. Sel asinar adalah yang berwarna biru, sedangkan sel ductus adalah yang berwarna kuning. Kelenjar saliva terbentuk dari 3 tipe sel yang berbeda, yaitu sel asinar, sel ductus, dan sel myoepitelial. Sel asinar pada kelenjar saliva tersusun dalam bentuk tubular. Terdapat 2 tipe sel asinar pada kelenjar saliva, yaitu sel serus dan sel mukus. Sel serus umumnya mensekresi protein dan sedikit karbohidrat. Di dalam sekresi ini juga mengandung suatu prekursor dari enzim amilase yang berperan untuk memecah karbohidrat. Sel akan mensekresikan konsistensi saliva yang lebih cair atau encer. Sebaliknya, sel mukus kaya akan karbohidrat dan sedikit protein. Pengeluarannya yang lebih kental yang disebut dengan musin, ketika musin bergabung dengan cairan rongga mulut yang bersifat cair akan menjadi mukus, sehingga konsistensi saliva yang dihasilkan akan menjadi kental. Selain itu, ductus kelenjar saliva terdiri atas ductus intercalaris, striata, dan excretory.
Sel myoepitelial merupakan komponen penting dari kelenjar saliva yang terbungkus di antara sel ductus dan asinar yang berperan penting untuk mengalirkan saliva yang dihasilkan oleh sel asinar melalui kontraksi selnya. Pada tabel ini terlihat perbandingan umum antara kelenjar saliva mayor berdasarkan aspek anatomi, fisiologis, dan gambaran histologisnya, sehingga memudahkan pemahaman karakteristik masing-masing kelenjar. Berikut penjelasan mengenai proses fisiologis dari kelenjar saliva yang akan diawali dengan penjelasan mengenai vaskularisasi dan inervasi di kelenjar saliva. Vaskularisasi kelenjar saliva mayor melibatkan cabang-cabang arteri yang berbeda. Kelenjar parotis disuplai oleh cabang arteri karotis eksterna, kelenjar submandibular disuplai oleh arteri lingual dan arteri facialis, sedangkan kelenjar sublingual disuplai oleh arteri lingual dan arteri submentalis. Secara umum, pengaturan sekresi saliva dikendalikan oleh sistem saraf otonom, yaitu melalui serabut parasimpatis dengan neurotransmitter asetikolin sehingga dapat berfungsi saat berbicara ataupun mengunyah dan menghasilkan konsistensi saliva yang lebih encer. Sebaliknya, serabut simpatis dengan neurotransmitter noradrenalin dapat terjadi saat kondisi cemas atau takut sehingga menghasilkan konsistensi saliva yang lebih kental. Berikut merupakan ilustrasi pengaturan sekresi saliva yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan dapat kalian cermati. Setelah mengetahui anatomi dan fisiologis kelenjar saliva, berikutnya kita akan mempelajari pembentukan dan mekanisme sekresi saliva. Pembentukan saliva terdiri dari dua tahap, yaitu pembentukan primer oleh sel asinus yang menghasilkan saliva isotonik dan berisi air, ion, enzim, dan mukus. Serta juga ada pembentukan saliva sekunder yang terjadi pada ductus di mana terjadi modifikasi saliva menjadi hipotonik melalui mekanisme transport aktif di membran apikal dan basolateral, sehingga bisa mencapai komposisi akhir yang sesuai dengan fungsi di rongga mulut. Pembentukan saliva primer diawali dengan peningkatan kadar kalsium di dalam sel asinar. Peningkatan ini akan membuka saluran membran yang menyebabkan pertukaran ion sehingga menarik air masuk ke dalam lumen secara osmosis. Kondisi ini akan menghasilkan saliva primer yang bersifat isotonis dan kaya akan sodium chloride. Sedangkan pada tahap pembentukan saliva sekunder terjadi modifikasi komposisi saliva primer di saluran ductus, di mana sodium chloride akan direabsorpsi, sedangkan ion kalium dan bikarbonat akan disekresikan ke lumen. Proses ini berlangsung pada ductus yang memiliki permeabilitas air rendah, sehingga menghasilkan saliva sekunder yang bersifat hipotonis yang kaya akan kalium dan bikarbonat. Sekresi saliva dapat meningkat melalui refleks sederhana maupun refleks terkondisi. Refleks sederhana ini terjadi ketika adanya kemosensor dan mekanosensor di rongga mulut yang mendeteksi keberadaan makanan. Aktivasi reseptor ini mengirimkan impuls melalui serabut saraf aferen menuju pusat saliva atau salivary center di medula. Kemudian akan diteruskan melalui saraf otonom ke kelenjar saliva untuk meningkatkan sekresi saliva. Kondisi ini dikenal dengan istilah stimulated saliva. Sementara itu, refleks terkondisi terjadi tanpa adanya rangsangan langsung di mulut. Refleks ini merupakan respons yang dipelajari berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan jalur impuls yang juga bermuara di pusat saliva dan diteruskan melalui saraf otonom untuk sekresi saliva. Contohnya, dengan memikirkan atau melihat atau mencium atau mendengar tentang makanan dapat memicu produksi saliva. Kondisi ini dikenal dengan istilah unstimulated saliva. Lajur alir saliva pada setiap individu bervariasi dan dipengaruhi oleh aktivitas refleks saliva, baik itu refleks sederhana maupun refleks terkondisi, sehingga lajur alir saliva yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan fisiologis. Kelenjar saliva memiliki kontribusi yang signifikan di dalam rongga mulut, sehingga sangat penting diketahui dalam praktek kedokteran gigi. Sebagai contoh, saliva dapat berperan sebagai antimikroba untuk mengontrol pertumbuhan bakteri dan mencegah infeksi mulut. Saliva juga memiliki buffer capacity yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH rongga mulut.
Selain itu, saliva dapat memfasilitasi pencernaan awal melalui enzim amilase. Dalam konteks diagnostik, saliva dapat digunakan untuk menilai ada tidaknya kelainan sistemik maupun gangguan hormonal. Dengan demikian, pemahaman tentang fungsi saliva menjadi kunci dalam pencegahan penyakit, perawatan pasien, dan keberhasilan berbagai prosedur kedokteran gigi. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.